wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pemirsa rahimakumullah di mana saja Anda berada, alhamdulillah puji dan syukur tak lupa selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada sore yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam program Lentera Hati. Tentunya kali ini bersama saya Nori Gustina. Dan pemirsa tak lupa sholawat serta salam selalu kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa rahimahkumullah, pada Lentera Hati sore hari ini kita nantinya bersama-sama akan membahas suatu tema, suatu ilmu kajian, yakni yang berjudul memenuhi hak sesama muslim. Dan tentunya pemirsa telah hadir pula narasumber yang nantinya akan memberikan kita begitu banyak ilmu, begitu banyak pelajaran terkait tema yang akan kita bahas, yakni telah hadir Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Khair Al-Husyairi MA. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baiklah pemirsa, sekarang tibalah saatnya kita akan mendengarkan lebih dalam lagi kajian kita pada hari ini, yaitu tentang memenuhi hak sesama muslim. Untuk itu langsung saja kita serahkan kepada Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Khair Al-Husyairi MA. Baik, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa TPRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan berbicara tentang memenuhi hak sesama muslim. Di dalam diri seorang muslim ada hak saudaranya yang harus dia penuhi. Seorang guru punya hak, seorang murid juga punya hak. Siapapun dan apapun profesinya, dia harus memiliki hak-hak bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, disebutkan dalam agama Islam ini, orang yang memenuhi hak dia disebut adil. Tapi ada orang yang disebut melanggar hak atau tidak menunaikan hak-hak saudaranya, maka dia disebut dengan zalim. Zalim artinya wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ketika dipenuhi hak berarti dia sudah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam masalah pemenuhan hak sesama muslim ini, Nabi memberikan aturan dan memberikan beberapa catatan atau rincian tentang siapa dan bagaimana memenuhi hak sesama muslim itu. Dalam hadis diriwayatkan dari Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi yang kita mengenalnya dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan dalam Sahih Muslim. Nabi mengatakan ada 6 perkara. Kata Nabi, hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap saudaranya ada 6 perkara. Lalu Nabi menyebutkan satu persatu 6 perkara itu apa saja. Yang pertama kata Nabi, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau bertemu saudaramu, maka engkau ucapkan salam. Seperti Bu Nori tadi menyampaikan di awal, assalamualaikum, itu sedang memenuhi hak pemirsa. Jadi pemirsa sedang dipenuhi haknya oleh para pembicara. Buka acara, ada qori, mulai dengan assalamualaikum. Begitu juga ketika kita bertemu di jalan, apa kata Nabi, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau bertemu saudaramu, engkau ucapkan salam. Saat kita mengucapkan salam untuk saudara kita, sesungguhnya kita sedang memenuhi hak saudara kita. Maka orang yang diberikan salam itu pun dia berterima kasih. Terima kasih wahai saudaraku, engkau telah memenuhi hakku. Lalu dia pun balas, saling memenuhi hak sesama muslim.
Oleh karena itu, sampai-sampai dalam Al-Quran itu diatur tentang mengucapkan salam ini. Seperti yang dibacakan oleh qori kita, Hasbi As-Siddiqi tadi. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila ada orang menyampaikan salam, mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah salam itu dengan yang lebih baik. Maka kalau ucapan assalamualaikum, jawaban yang lebih baik tentu ditambah waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia ucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka yang lebih baik waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Begitu seterusnya. Tapi paling tidak kata Allah Ta'ala, aurudduha. Kalau tidak mau menjawab dengan yang lebih baik, minimal menjawab dengan yang serupa seperti yang diucapkan saudaranya. Assalamualaikum, maka jawaban yang benar waalaikumsalam. Begitu diajarkan dalam agama ini. Jadi selain memang kita sedang memenuhi hak saudara kita, kita juga sedang mendoakan. Jadi sebetulnya ucapan salam itu doa. Doa dari lisan seorang mukmin kepada saudaranya saat dia mengucapkan assalamualaikum, tentulah maknanya semoga keselamatan untukmu. Bukankah itu suatu doa? Belum lagi kalau dia tambahkan warahmatullah wabarakatuh, 3. Satu kali hembusan napas orang beriman, 3 doa untuk saudaranya. Assalamualaikum, selamat untukmu, warahmatullah, rahmat Allah untukmu, wabarakatuh, berkah juga melimpah kepadamu. Selamat, rahmat, barakah. 3 doa. Nah, oleh karena itu, betapa sahabat Nabi itu amat sangat mengerti dan paham jika salam itu adalah memenuhi hak dan juga sekaligus mendoakan saudaranya. Suatu ketika Nabi berkunjung ke rumah sahabat. Sampai di depan pintu, kata Nabi, assalamualaikum. Tidak dibukakan pintu. 2 kali diucapkan assalamualaikum, belum dibukakan pintu. 3 kali diucapkan salam, baru dia bukakan pintu. Lalu Nabi bertanya, mengapa tidak menjawab salamku waktu pertama kali? Lalu sahabat ini menjawab, aku tahu engkau mengucapkan salam berulang kali ya Rasulullah. 3 kali Nabi mengucapkan baru dibukanya. Kenapa harus menunggu 3 kali? Apa kata sahabat? Aku ingin doamu berulang kali untuk diriku. Begitulah pahamnya sahabat dengan salam itu, doa. Sedangkan kita berharap doa sesama kita. Bagaimana yang mendoakan itu Rasulullah? Sekali aja berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Bagaimana kalau sampai 2-3 kali? Nah, itulah maknanya bahwa sahabat itu paham. Jadi kalau kita mengerti salam itu adalah doa, kita akan berterima kasih. Kita sedang didoakan saudara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, hak yang harus dipenuhi itu apa? Wa idza da'aka fa'ajibhu. Ketika saudaramu mengundang, engkau penuhi undangan itu. Umpamanya ibu mengundang saya. Saat saya hadir, sesungguhnya saya sedang memenuhi hak ibu sebagai yang mengundang. Begitu juga yang lain, siapapun yang mengundang kita, saat kita datang menghadirinya, sesungguhnya kita sedang memenuhi hak-hak saudara kita. Kemudian disebutkan pula oleh Nabi yang ketiganya, wa idzastansohaka fansohlah. Saat ada orang yang sangat memerlukan nasihat, beri nasihat. Jadi dalam diri orang beriman itu ada hak nasihat. Kalaulah orang Islam ini paham bahwa nasihat dari saudaranya itu hak dia, dia tak akan marah. Pernah tidak ada orang dinasihati marah? Enggak. Tapi ada orang marah, tak terima dia dinasihati. Ada sih kadang ya Ustaz ya. Dia merasa dirinya benar gitu. Nah itu masalahnya, kalau dia paham bahwa nasihat itu hak dia, dia akan terima kasih. Nah, oleh karena itu orang beriman saat dia diberi nasihat, dia akan berterima kasih. Terima kasih wahai saudaraku, engkau telah menyerahkan hakku yang ada pada dirimu. Nah, cuma kadang nasihat itu kenapa orang tak terima, itu kan caranya tak tepat. Ketika dia menasehati itu tidak dengan bijak, tentu dia bisa juga tidak terkendali jiwanya. Tapi ada orang yang bijak saat dia menasehati, dia dengan tulus. Saya sedang menyerahkan hakmu wahai saudaraku, mengapa engkau marah kepadaku? Nah, kalau sesama paham, kalaulah 2 orang ini saling paham, ketika dinasihati dia berterima kasih, yang ini pun dia akan selalu terus saling menasihati. Bukankah dalam Islam itu watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling menasihati. Itu yang ketiga. Yang keempat kata Nabi, wa idza atisa fahamidallaha fashammithu. Ketika saudaramu bersin,
lalu diucapkannya alhamdulillah, maka doakan dia. Apa doanya? Yarhamukallah, semoga rahmat Allah tercurah kepadamu. Jadi saat ada orang bersin, itu jangan dibiarkan. Kalau dia ucap alhamdulillah, maka disitulah lisan kita refleks akan mendoakannya, yarhamukallah. Mengapa orang Islam ini bersin kok dia sampai mendoakan? Itulah indahnya Islam. Hal remeh-temeh yang boleh dinilai oleh orang, nah itu kan bersin, mungkin dia memang lagi kurang enak badan, ya biarlah nanti sehat sendiri. Orang Islam tak begitu. Bersin saja tanda-tanda mau sakit, kalau kita anggap bersin itu sebagai tanda sakit, tanda mau sakit, dia sudah peduli kepada saudaranya. Bagaimana kalau dia jatuh sakit, tentu kepeduliannya lebih besar, lebih tinggi lagi untuk saudaranya. Jadi memang kita dianjurkan untuk peduli. Hal remeh-temeh, Islam menganjurkan seperti kita contoh yang kecil-kecil. Dari yang kecil aja dah peduli, apalagi yang lebih besar. Disuruh kita masak. Kalau ibu-ibu kan ada yang kalau masak dia kan disuruh banyakkan kuah. Kan idza tabakhta marqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau engkau masak gulai, banyakkan kuahnya dan bagikan ke tetanggamu. Kuah yang dibagikan. Tapi ini bukan berarti kalau kita mau bagi memang harus kuah. Tidak begitu. Maksudnya dari yang kecil saja kita udah perhatikan, apalagi yang lebih besar. Nabi suruh begitu. Bahkan untuk sebelah kurma kata Nabi, jaga dirimu dari api neraka walaupun sebelah kurma. Dan itu bukan berarti kita kalau mau berbagi kurma harus sebelah. Artinya sebelah kurma saja sudah bisa menjadi dinding antara diri kita dengan neraka. Bagaimana kalau sekarung kurma? Jadi maknanya di sini dari yang kecil sedikit tapi karena diamalkan, nah itulah bahagian dari kepedulian kita kepada sesama. Dan sesungguhnya saat kita mendoakan saudara kita yang bersin tadi, kita sedang memenuhi hak dia. Itu hak dia itu. Maka jangan ditahan. Karena ada orang dia tak peduli dengan saudaranya mau bersin atau tidak, tapi ada kata Nabi, ketika engkau penuhi hak saudaramu ini, maka engkau sudah berbuat adil. 6 hak seorang muslim terhadap saudaranya. Yang pertama dia tebarkan salam, yang kedua dia hadiri undangan, yang ketiga dia beri nasihat, yang keempat dia doakan orang yang bersin, yang kelima. Tadi ada berapa? Ada 6, masih tinggal 2 lagi nih. Nah, yang kelima ini mungkin dan sudah terjadi. Apa itu? Ketika kata Nabi wa idza marida, ketika saudaramu sakit, fa'uduhu, maka jenguklah dia. Menjenguk orang yang sakit itu sesungguhnya kita sedang memenuhi hak dia. Jadi orang sakit itu punya hak. Kapan haknya diterimanya? Saat datang saudaranya menjenguknya, maka dia pun berterima kasih. Waktu dia di rumah sakit sendiri tak ada orang menjenguk, hampa. Kayaknya saya sendiri di dunia ini. Tapi ketika datang saudaranya, alangkah senangnya hatinya. Rupanya saya tak sendiri di dunia ini. Ada saudara yang perhatian kepadaku katanya. Sehingga sekian persen penyakit itu sudah bisa hilang tuh. Kenapa? Karena ada terbantu kejiwaan psikologisnya. Ada orang-orang yang peduli kepada dia. Makanya menjenguk orang sakit sesungguhnya kita sedang menyerahkan hak yang sakit. Tetapi meskipun kita saat menjenguk orang sakit itu menyerahkan hak dia, tapi ada bagian yang kita dapatkan. Apa? Ketika kita jenguk orang sakit, sebenarnya saat itu kita sedang mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam diri kita. Apa itu? Terasa syukur. Ada rasa syukur dalam hati, baru tersadar setelah menjenguk orang sakit. Waktu kita sehat-sehat ini, kadang-kadang kita lupa nikmat sehat itu luar biasa. Ya orang sehat tuh ngomong, ngobrol, cerita, ketawa-ketawa, lupa dia itu nikmat besar. Kapan dia baru rasakan kalau sehat itu hebat luar biasa? Saat dia sakit. Kita kalau udah sakit, enak betul lah sehat tuh ya. Bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, bisa berangkat ke masjid. Orang baru terasa dia nikmat sehat kapan? Waktu dia sakit. Tapi apakah kita mensyukuri nikmat sehat itu menunggu sakit dulu? Tidak. Terus gimana caranya? Jenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit sesungguhnya mendatangkan rasa syukur. Pulang kita dari rumah sakit itu,
kita pun mensyukuri, ya Allah, terima kasih ya Allah, selama ini engkau beri aku nikmat sehat, aku lupa ya Allah. Setelah aku jenguk saudaraku sakit, barulah tersadar ternyata nikmat sehat itu luar biasa. Cuma jangan sujud syukur di depan dia. Karena kalau kita alhamdulillah, nanti dia tersinggung, senang dia saya sakit. Bukan seperti itu maknanya, tapi kita kalau mau sujud syukurlah. Pulang ke rumah kita ekspresikan rasa syukur kita di hadapan Allah. Ya Allah, aku memang lupa mensyukuri nikmat yang engkau anugerahkan selama ini ya Allah. Inilah setelah ku jenguk saudaraku yang sakit baru tersadar. Nah, itu yang kelima. Dan yang terakhir kata Nabi, wa idza mata fattabi'hu. Ketika saudaramu meninggal, maka iringi jenazahnya. Mengapa Nabi sebut mengiringi jenazah? Bukankah orang meninggal itu penyelenggaraannya bukan hanya sekedar diiringi? Ada memandikan, ada mengafankan, ada menyolatkan, ada menguburkan. Tapi kenapa Nabi sebut kalau meninggal saudaramu iringi jenazahnya? Kenapa Nabi tak sebut kalau meninggal saudaramu mandikan atau kafankan? Tak disebut Nabi begitu. Di antara penjelasannya para ulama kita mengatakan mengapa mengiringi jenazah itu yang dipilih Nabi untuk mewakilkan seluruh penyelenggaraan jenazah itu, karena sesungguhnya semua orang bisa mengiringi jenazah. Kalau memandikan tak semua orang, masuk satu kampung memandikan tak perlu. Atau mengafankan enggak perlu beberapa orangnya, tapi untuk mengiringi jenazah semua orang, semua masyarakat dia bisa mengambil hikmah-hikmah, dan ketika dia antarkan, dia iringi, itu maksudnya mengantarkan ke pemakaman. Disitulah juga akan mendapatkan sesuatu pula bagi yang mengantarkan itu. Tersadar dia, selama ini aku lupa bahwa sampai masanya aku akan sama seperti saudaraku. Hari ini saudaraku yang dikuburkan, sampai masanya nanti aku. Jadi dia pulang dari pemakaman tuh datang rasa khawatirnya karena amalnya masih sedikit, bertaubat dia kepada Allah Ta'ala. Nah itulah, kalau dilaksanakan 6 perkara ini, memenuhi hak-hak saudara ini, maka kita dinilai sudah berlaku adil terhadap sesama kita. Maka harapannya mungkin ada orang yang kurang peduli dalam masalah pemenuhan hak ini, maka ingat, saat kita tidak peduli memenuhi hak-hak saudara kita, kita disebut zalim. Oleh karena itu, ada kesempatan, sehat badan, kemudian ada waktu untuk mengunjungi orang sakit, ada saat orang bersin kita harus mendoakannya, ada saat bertemu kita harus mengucapkan salam, ada saat kita memberi nasihat. Kalau kita amalkan 6 perkara ini, maka kita sudah disebut seorang muslim sejati. Paling tidak 6 perkara ini untuk mengingatkan kita betapa kita perlu untuk memberi semangat lagi mengamalkan amaliyah-amaliyah dalam Islam, khususnya lagi dalam tema kita kali ini adalah memenuhi hak sesama muslim. Iya, ya baik Ustadz, itu penjelasannya ya Ustadz ya, ada 6 hak sesama muslim yang harus kita penuhi. Yes. Nah, terkait yang nomor 2 tadi nih Ustadz, saya ingin bertanya sedikit, yaitu memenuhi undangan. Nah Ustadz, untuk memenuhi undangan ini ada beberapa fenomena ya Ustadz ya. Kadang misalnya dia dapat undangan, tapi yang mengundang itu kemarin tidak datang ke hajat yang dia undang. Jadi dia merasa, dia aja nggak datang nih ke undangan aku kemarin, males lah mau datang ke undangan dia. Nah kayak gitu bagaimana tuh Ustadz? Iya. Seorang muslim yang baik, dia melakukan sesuatu yang menakjubkan. Dia tidak memandang dari orang yang ada di hadapannya, tapi dia dipandang di mana letak kemuliaan itu. Makanya kata Nabi itu ketika ditanya, ayyul akhbirni bi fawadilil a'mal, beritahu aku apa amal yang paling utama. Sekian banyak amal, mana amal yang paling utama? Kata Nabi, kalau engkau mau melakukan amalan yang istimewa, yang paling utama, yang pertama adalah silman qata'aka. Engkau sambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahimnya padamu. Orang itu yang memutuskan silaturahimnya dengan kita. Kita nggak salah, dia yang memutuskan. Tapi kita tidak melihat dia. Yang kita lihat ketika kita sambung, maka kita sedang melakukan yang istimewa di mata Allah Ta'ala. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wa'ati man haramaka, berilah sesuatu
kepada orang yang tak pernah memberi kepadamu. Jadi kalau kita mungkin tak pernah kita undang, dia tak pernah memberikan kunjungannya, tak pernah dia datang, kita tak membayangkan dia kemarin waktu saya undang tak datang, sekarang tidak takkan datang saya. Tapi karena dia bukan melihat orang yang mengundang itu, tapi yang dia lihat ini sedang melakukan sesuatu yang istimewa di hadapan Allah. Jadi orang kalau diikutkan egoisme ini tak akan ada persahabatan. Tapi kalau dia mau mencari kemuliaan, keistimewaan, dia tidak butuh penilaian saudaranya itu. Dia tak butuh penilaian manusia. Yang dia butuhkan bagaimana Allah mencurahkan rahmat kepadanya saat dia melakukan hal-hal yang menakjubkan. Itu suatu menakjubkan. Apakah semua orang sanggup melakukan itu? Biasanya orang balas membalas. Karena dia tak pernah memberi sesuatu kepadaku, tak akan pernah pula aku memberi kepada dia. Orang baru mau buat baik kalau orang lain baik kepada dia. Tapi orang beriman, seorang muslim sejati, dia tak nunggu orang berbuat baik. Meskipun dia tak baik kepada kita, kita yang datang memberikan kebaikan. Meskipun dia tidak pernah datang kepada kita, bahkan kita undang, lalu kita diundang suatu saat, maka kita tak pedulikan yang dulu dia tidak datang itu, tapi kita sedang memenuhi hak dia. Dan satu lagi kata Nabi dalam kaitannya dengan ini, wa'fu amman zalamaka, maafkan orang yang menzalimi engkau. Ini berat juga nih. Kadang orang kan dia yang salah, kalau aku pula yang akan minta maaf, sampai kiamat tak akan aku minta maaf. Begitu orang kan menunjukkan egoisme. Tapi orang beriman, seorang muslim yang luar biasa itu, dia tak menilai, dia tak butuh penilaian saudaranya ini. Saat itu dia memaafkan saudaranya, dia ingin ridho Allah Ta'ala. Jadi yang kita cari ini apa sebetulnya? Kita mencari ridho Allah. Makanya dalam doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami meminta ridho kepada engkau, dan di balik ridho itu surga. Bukan ridho manusia. Kadang-kadang ridho manusia ini kan tidak zahir. Kadang-kadang ada kepentingan. Manusia ini kan ada kepentingan, dia baru baik dia kan. Tapi kalau orang yang tulus hatinya melakukan amaliyah dalam Islam, dia tak memikirkan akses-akses itu, yang dia pikirkan bagaimana Allah ridho kepadanya. Karena yang dia minta, yang dia doakan selalu itu, nas'aluka ridhoka, di balik ridhoka wal jannah. Nah itulah. Jadi tak usah ragu. Kalau umpamanya dia kemarin diundang tak datang, lalu kita balas pula. Tidak, kita ingin mengamalkan yang istimewa, kita datang untuk memenuhi hak saudara kita. Iya, baik Ustadz. Nah Ustadz, ini sepertinya kita sudah hampir berada di penghujung waktu ya Ustadz ya. Kira-kira apakah ada kesimpulan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan buat pemirsa yang ada di rumah Ustadz? Silakan. Kesimpulannya bahwa kita perlu mengingat kembali tentang amaliyah-amaliyah yang boleh jadi amaliyah 6 perkara ini dinilai remeh-temeh, tapi dia amat sangat penting menentukan bahwa kita ikut peduli dengan amalan di dalam Islam, sehingga dengan kita amalkan 6 perkara ini, kita dinilai oleh Rasulullah orang-orang yang melakukan amalan sebagai orang yang berbuat adil. Dan itulah diantara seorang muslim sejati. Bagaimana melihat seorang muslim sejati? Ketika dia memiliki kepedulian kepada saudaranya, dan kepedulian itu ditunjukkan dengan 6 perkara, dan itu adalah pemenuhan hak terhadap saudaranya. Kalau kita simpulkan lagi rinciannya, apa 6 hak itu? Ketika bertemu saudaramu, maka engkau ucapkan salam. Kemudian yang kedua, engkau hadir undangan. Yang ketiga, engkau berikan nasihat. Yang keempat, engkau doakan orang yang bersin. Yang kelima, engkau jenguk orang sakit. Dan yang terakhirnya, engkau iringi jenazah. Mudah-mudahan kita termasuk muslim sejati itu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Iya, baik. Terima kasih banyak Ustadz untuk kesempatannya sore hari ini. Sepertinya pembahasan kita cukup sangat menarik ya Ustadz. Namun sepertinya kita sudah di penghujung waktu. Nanti insya Allah lain waktu kalau ada kesempatan bisa kita lanjutkan kembali ya Ustadz ya. Iya, baik. Tentunya pemirsa, terima kasih kami ucapkan kepada Anda karena telah menyaksikan Lentera Hati pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih juga kita ucapkan kepada narasumber kita, yakni Al Ustadz Dr.
Dr. Haji Muhammad Khair Al-Husyairi MA. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada Kori kita Hasbi Asidiki SPD dan juga Sari Tilawah Salsabila Nur Fajriani. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada sore hari ini. Terus saksikan Lentera Hati setiap hari Kamis pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Riau. Akhir kata saya Nori Gustina beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.